Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat bertemu, berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua, saya undang bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita nyanyikan pujian, Hati Hamba. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami mau memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita sembah Dia, haleluya. Kami mau memberi yang terbaik buat-Mu, Yesus. Ramatakala Oh, we bless you, Jesus. Kami menyembah-Mu, Yesus. Ramatakala kami menyembah-Mu, Yesus. Glory, hallelujah. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Nanti Ibu Gembala akan buka ibadah kita di dalam doa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kembali kami ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Sebelum kami memuji Engkau Tuhan, Engkau sucikan hati kami, Engkau kuduskan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Supaya apa yang kami persembahkan kepadamu benar-benar Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kebaktian ini Tuhan. Baik dalam puji-pujian maupun firman-Mu Tuhan. Engkau akan datang menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami datang tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Engkau akan selalu memperbaharui hati kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan pekerjaan-Mu ini dari awal sampai akhir. Semua yang terlibat di dalam pelayanan-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Segala puji syukur kalau kita boleh kembali bersama-sama berkumpul beribadah secara offline di tempat ini. Mari yang ada di sini maupun yang ibadah online, kita berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya.
gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Oh, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Amin. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat disertai, kalahkan dibudai dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat disertai, kalahkan dibudai dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, wanita saja yang nyanyi. Haleluya.
bangkit. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita berani serta kalahkan dengan kuasanya. Bangkit, pria saja yang nyanyi. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat serta kalahkan budaya dengan kuasa namanya. Nama Yesus sama-sama. Nama Yesus, oh, benar kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh, haleluya. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Bagi sidang jemaat yang rindu ingin menyaksikan kemurahan Tuhan atau ingin memberikan persembahan pujian, saya persilakan maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Karena benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sedang jemaat saya undang bangkit berdiri. Haleluya.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh amin, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Si setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat, ada yang mau bersaksi? Haleluya, kalau tidak ada, kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian satu lagi. Satu hal telah kuminta. Haleluya. Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Oh amin, haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Oh amin, haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya.
dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Sebentar kita akan menikmati firman-Nya. Kita nyanyikan pujian lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau meninggikan Engkau, Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, oh amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Dan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Segalanya di dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, kami mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Besar setiamu, amin, haleluya, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan hormat nanti Bapak Devi akan berdoa. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat pertengahan kebaktian ini kembali kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Allah yang telah membawa kami di dalam memuji membesarkan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap pujian yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sudah menyenangkan. Kiranya Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kuduskan, sucikan segenap kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang kami terima, itu Tuhan Yesus tertanam di dalam hati kami, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih taat dan setia kepada Engkau Tuhan, lebih takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat mulut dan bibirnya. Kiranya Allah mengurapi dengan urapan-urapan yang khusus yang daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu yang keluar lewat bibir dan mulutnya, itu penuh dengan urapan, penuh Tuhan Yesus dengan kuasa. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang disampaikan membuat kami menjadi kuat, membuat kami Tuhan Yesus, firman-Mu yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu menjadi berkat dan bagian dalam kehidupan kami. Dan kami sambut Tuhan Yesus firman-Mu, dan kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas.
Haleluya. Puji Tuhan, senang kembali saya berada depan saudara, bertugas menyampaikan firman Tuhan. Di luar hujan ya saudara. Jadi daripada saya khotbah pendek, saudara juga nggak bisa pulang langsung. Saya khotbah sejaman lah ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa betul ya, COVID sedang naik lagi saudara, khususnya di kota-kota besar, tapi tidak saja di kota besar. Tadi pagi saudara Afu telepon saya, Afu saudara tahu ya, yang awet muda badannya tuh, yang suka main piano di situ. Yang ngomong-ngomong itu piano sumbangan dari dia untuk gereja. Orangnya tuh nggak banyak ngomong gitu dia tuh, nggak nanya, nggak minta izin apa, langsung kasih, ada aja itu barang di sini. Nah dia telepon saya tadi pagi, terus mengatakan, aduh Ref, di tempat kerja gua yang kena COVID 200 orang. Jadi sekali isolasi itu 200 orang diberangkatkan ke satu tempat semua. Dan gue juga belum tahu hasilnya, masih di PCR. Tapi agak siang ada kabar lagi, puji Tuhan dia negatif. Ya. Tapi yang positif nambah jadi 255. Itu di tempat yang terpencil, yang terisolasi juga. Dan tesnya masih berjalan sampai tanggal 23. Tapi saya senang kenapa? Keluarganya dari Afu ini semua ada di situ, istri dan anak-anaknya dan mamanya semuanya juga sehat ya. Puji Tuhan. Sehat ya? Ya, puji Tuhan. Baik saudara, mari kita buka ayat tema kita, Mazmur 61. Ayat yang kita mulai dari ayat 2. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ya, kita sudah dengar khotbah dari perikop ini mungkin hampir 10 kali sekarang. Tapi yang kita mau belajar sore hari ini, satu ini adalah doa dari Daud. Yang sebetulnya kalau kita mau perhatikan baik-baik, permintaan utamanya, permintaan yang pertama atau mungkin satu-satunya, kalau tidak mau disebut, ada 2 saja permintaan dari doa yang Daud naikkan di Mazmur 61 itu. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, itu bukan permintaan, itu kesaksian bahwa dia sudah merasakan Tuhan sudah menjadi tempat perlindungan dia, menara yang kuat terhadap musuh. Dari ayat kedua dibilang, Tuhan dengarlah doaku, perhatikanlah doaku. Itu baru pembukaannya. Tapi dilanjutkan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Hanya menunjukkan di mana tempat dia menaikkan doa itu. Tapi poin utama dari doa seorang Daud pada Mazmur 61 ada di bagian B yang saudara lihat di depan. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Di mana Daud menyatakan bahwa dia ingin pergi ke gunung batu, tapi dia tidak bisa sendiri. Dalam bahasa Indonesia disebut terlalu tinggi bagiku. Padahal kalau dalam bahasa Inggris, coba kalau boleh kita lihat sebelumnya. Lead me
Pimpin aku to the rock that is higher than I. Yang lebih tinggi daripada aku. Pimpin, bawa. Kalau dalam bahasa aslinya, guide me, pantau aku. Kemana? Ke gunung batu yang lebih tinggi. Saat dia sebagai seorang raja, satu-satunya raja Israel yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Saat dia memerintah, semua musuh takut sama dia. Tapi saat dia menghadapi musuh dari dalam keluarganya, dia minta kepada Tuhan, bawa aku ke gunung batu yang lebih tinggi daripadaku. Siapa yang lebih tinggi daripada seorang raja saat itu? Kita tahu, Daud tahu, yaitu Tuhan. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak mampu untuk pergi ke sana. Dia tidak bisa sendiri. Dia mohon, Tuhan pimpin aku, bawa aku ke gunung batu yang lebih tinggi itu. Kenapa? Di bagian ayat sebelumnya, karena hatiku lemah lesu. Dalam bahasa Inggrisnya, my heart is overwhelmed. Overwhelmed dengan apa? Dengan kesedihan, dengan kesusahan. Bahasa Ibraninya kesedihan, kesusahan yang ada di dalam ayat tersebut. Itu tergambarkan sebagai seseorang yang sudah dibungkus oleh kain kafan, saudara. Seperti orang yang masuk ke amplop. Jati dirinya tidak terlihat lagi. Hanya masalahnya saja yang terlihat dari luar. Dan saat semua bagian tubuh kita tertutup oleh masalah bagaikan dibungkus oleh kain kafan, semua indera kita akan mati. Kita tidak bisa lagi mendengar, kita tidak bisa lagi berpikir, kita tidak bisa lagi merasa. Mungkin juga Daud tidak bisa lagi berharap sebagaimana dia dulu berharap. Karena dia tahu ini sangat menyakitkan sekali. Sampai hatiku sudah dibungkus seperti mayat dengan kain kabung. Nah, lead me to the rock. Bawa aku ke gunung batu itu. Karena dia tahu akan ada perlindungan, ada keselamatan dari sana. Yang saya suka dari Daud, saudara. Kalau kita buka satu pasal lagi dari Mazmur 51. Ayat yang ke-12. Jangan, atau ayat, ya. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud bilang, Tuhan jangan buang aku dari hadapanmu. Kalau dalam bahasa aslinya, dari hadiratmu. Dan jangan ambil rohmu yang kudus. Karena dia tahu, dia sadar. Dia pernah bilang dalam 2 Samuel, siapakah aku ini Tuhan? Dari keluarga yang kecil aku bisa menjadi raja seperti ini. Kalau bukan karenamu. Tapi yang Daud bilang, jangan buang aku dari hadiratmu. Saudara, kalau bicara mengenai hadirat Tuhan. Kita tahu siapa yang pertama Tuhan usir dari hadiratnya. Yaitu Adam. Dan saudara juga perlu tahu siapa orang yang kedua Tuhan usir dari hadiratnya. Yaitu Kain dalam Kejadian 4. Saat dia sudah membunuh Habil adiknya. Dan Tuhan usir dia pergi dari hadiratnya. Dan Kain sendiri bilang, Tuhan kalau aku pergi dari hadiratmu, barang siapa yang menemukan aku nanti mereka akan membunuh aku. Di luar hadirat Tuhan tidak ada lagi perlindungan. Orang berdosa seperti Kain pun sadar. Oleh karena itu dia berdoa, Tuhan jangan usir aku dari hadiratmu.
Hukuman ini terlalu berat bagiku, aku tidak pantas untuk menerimanya. Kenapa? Karena anak Imam Eli, Hofni Pinehas, mati. Tabut Allah dirampas oleh Filistin. Kenapa?